ini keterlaluan, Komandan. Ya, kenapa Dika? Ya, dia tidak ingat. Dulunya dia OB. Oke, sekarang karirnya naik jadi ketua yayasan dan penyalur OB. Tapi dia memperlakukan OB-OB yang ada di dalam yayasannya itu dengan semena-mena. Seperti apa contohnya sih? Gaji kecil, ijazah ditahan. Iya, betul. Dikata kencing kali ditahan. Itu yang membuat si Aime itu hutang. Karena harus menutup buat biaya kehidupan. Karena gaji. Tapi kan ada alasannya Pak Andika, begitu. Karena sekarang tuh banyak sekali orang-orang yang kerja belum sampai sebulan udah kabur. Bener tuh. Mana udah Ya kasbon kan? biasanya Nah, itu. Saya dia. ngalamin itu, saya juga. Bener kan? Kayaknya hampir semuanya ngalamin. Iya, Makanya saya tidak mau itu terjadi. Saya tahan ijazahnya, saya tahan gajinya. Jadi kalau kerjanya bener, udah lebih dari 6 bulan, baru saya kasih gitu loh Pak. Saya juga nggak kena komplain terus sama pelanggan. Gitu. Tapi emang Anda kan biasanya dikenalnya itu- galak. Iya. Ya memang gini, karena memang Mbak Tika, ini betul ya Mbak Tika ya? Iya. Ya. Ini ada sumber mengatakan bahwa memang dulunya dia ini galak. Ah, itu dia. Saya masukin jadi Galak gimana sih Pak? Barusan pukul meja. Lihat aja tuh, mejanya sampai babak belur tuh. Ya saya kan harus galak supaya mereka juga disiplin Enggak, gitu ini loh, Pak. informasi dari rekan Anda sendiri yang Ya. bernama Ya. Ujo. Aduh. Apa yang Dia terjadi? bilang katanya dia pernah di ospek sama kamu tuh ngomongnya kenceng banget. Ya. Cuma 2 cm di depan muka. Wow. Tapi kan nggak cuma dia yang saya gituin Pak, semuanya satu angkatan. Dan itu berarti mereka tuh junior-junior kamu. Iya, mereka junior. Kamu seniornya ceritanya. Iya. Oh. Saya senior. Tapi marah. Marah Anda beralasan nggak kala itu sebagai senior? Tentu tidak. Karena pada saat ospek itu kita mencari-cari kesalahan tentunya. Ya, betul. Oh, dengan cara ngospeknya Ya. yang nggak masuk akal. Nah, contohnya. Ujo itu disuruh ngusir pohon selama 15 menit. Lah pohon diusir. Bagaimana sih ibu ini? Kalau pohonnya beneran lari, gini gimana? Ibu pasti takut kan? Pohon. Tapi daripada dia ngusir orang dari rumahnya kan mendingan dia ngusir pohon ya Pak ya. Terlalu berbahaya, nanti dia digebukin gitu loh Pak. Bahkan saking sampai traumanya, Ujo sekarang bikin saung angklung. Iya. Emang Ujo. Beda. Sorry, Ujo, salah beda salah. Ujo. Beda Ujo. Maaf. Saya kesalahan dari saya, maaf. Ya nggak apa-apa, itu namanya branding sih Pak. Kita sebagai anak-anak lama gitu, senior sama anak junior kan harus terlihat tegas. Tapi kalau sampai hari ini beliau masih ingat, itu kan membekas banget di Betul. kepalanya. Traumatik ya Pak ya. Trauma Jadi itu. junior-junior siapa aja sih? Ujo. Ujo, Odi, tuh Odi. junior Oh, Odi Oon, seangkatan. almarhum, Oh, itu mereka seangkatan. Odi 90, Ujo sama Oon 91. Kalau Yosi Yosi seangkatan. angkatan. Iya. Oh, oke. Bahkan katanya kabarnya sekarang Ujo kalau ada orang ngobrol sama dia 2 cm, dia masih takut loh. Bener. Ya iyalah, semua orang juga takut kalau ngobrol 2 cm. Dia pokoknya kalau ngeliat meteran 2 cm dia takut. Jadi dia kayak ada trauma. Bener, kayak Makanya dia kalau dipotong rambutnya 2 cm dia juga Pasti dia takut. takut. Ya, Betul. ya. Dia takut banget itu. Punya trauma nggak kira-kira Mbak Tika? Saya, Komandan saya jago nih masalah trauma. oh, saya trauma sama ayam Pak. takut sama ayam. Kenapa? Takut sama ayam. Coba kamu makan bebek. Kalau makannya nggak apa-apa Pak. Iya, maksud saya itu obat. Trauma ayam, Trauma makannya ayam, makannya bebek bebek. ya. Oh. Abis itu sembuh. Abis itu trauma bebek pasti. Iya. Nggak bisa Kenapa disamain. beneran trauma sama ayam? Iya. Pernah dikejar ayam? Dipatok. Enggak sih, nggak pernah. Cuma geleh gitu loh kalau sama Geleh sama ayam? Makan ayam nggak bisa. Enggak, justru kalau dia hidup aku takut, tapi begitu dia mati. Mati. Aku makan. Sebagai balas dendamnya aku makan ayam. Iya, iya. Komandan saya juga ada trauma sama ayam. Iya. Waktu itu beli Apa-apa bubur gua ayam. nih orang nih, apa-apa gua. Waktu beli bubur ayam. Oh, Kenapa? Ini jadi sebel. Iya kalau itu memang iya. Ya. Iya waktu itu pernah di daerah Bayoran Lama. Beneran lama. Makanya saya nggak pernah mau lagi beli bubur ayam di situ. Oh, kenapa Pak? Ya biasa. Kalau nggak tahu tuh, abis pulang syuting saya tuh, Iya. lapar. Habis pulang syuting. Lapar terus lewatin daerah Bayoran Lama itu Batu Sari. Ya. Iya, ya. Ya gitu. Wah, Ini Bapak lagi nginget-nginget kayaknya ya. ya, di bubur ayamnya katanya enak loh. Nanti saya gitu. Terus saya pesan, "Bang, bubur ayam ya," saya bilang gitu. "Oh boleh Pak, berapa mangkok?" "Semangkok aja," saya bilang. "Kasih ayam nggak?" Dia bilang gitu. Lah kalau dikasih ayam saya makan apa? Masa saya beli masa dikasih ayam? Jadinya trauma habis itu ya Pak. Itu salah satunya itu. Terus Jadi? habis itu
Udah kan, maksudnya tuh bukan dikasih ayam Pak, dikasih suwir ayam. Ya. Oh gitu. Oh ya maaf Andre katanya. Pedes nggak? Dia bilang gitu. Saya bilang mana saya tahu kan saya belum nyobain. Pinter ya Bapak. Kecuali saya udah makan. Iya. Pedes nih gitu. Iya. Orang belum makan, pedes nggak? Konyol, abangnya konyol. Yang salah salah Bang. Bang Komandan nggak pernah salah. Iya, Pak ya. Semenjak itu dia trauma. Roma semenjak Trauma, itu. ya. Ayam. Semenjak itu saya udah nggak mau makan bubur ayam lagi. Oke. Makannya apa? Ketoprak. Pedas nggak? Ya kan saya belum nyobain. Kita aja. Main tepok aja. Langsung narasumber. Nggak kelepas. Main tepok-tepok Saya belum nyobain. Ibu Tapi- ini katanya, menurut data kami, Ibu Ya. berkali-kali menolak untuk diundang dilapor, Pak. Iya. Kenapa? Kenapa? Jujur Kenapa? dong, ayo. Dari 2 tahun lalu loh. Aduh, ya saya tuh menggemari sekali lapor Pak ya Pak. Jadi kalau saya datang ke sini, saya takut terlalu terkagum, jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa. Dan terbukti kan, saya lebih banyak ketawanya daripada ngomongnya. Bikinin lagu dong tentang lapor Pak. Ayo. Maksud komandan itu Project Pop kan Iya, Oh, Project Pop. oh, Gitu. iya, iya. Dangdut is the music of my Ya. country. Ya kan? Asik-asik tuh lagunya tuh. Udah berapa tahun sih itu, Mbak Tika? Kita tahun ini 29 tahun. 29 tahun. Wow, dan masih tetap ngopang ya. Alhamdulillah 29 tahun. Kayaknya hitsnya banyak, udah waktunya konser tunggal deh. Pengennya begitu, jadi rencananya sih tahun depan waktu kita berusia 30 tahun, kita pengen sekali sih Wah, konser. 30 berkali 30. Gimana rasanya jadi satu-satunya wanita di situ, Mbak Tika? Kebalik, malah dulu aku laki-laki, mereka yang perempuan. Anda yang dominasi ya. Iya sebenarnya sih nggak ada bedanya. Di mata mereka tuh aku seperti laki-laki aja gitu loh. Jadi mereka seenak-enaknya ganti baju di depan aku. Terus udah gitu kalau misalnya ada barang yang harus diangkut segala macam, angkut sendiri. Nggak boleh manja, justru begitu Oh, sih. tidak dispesialkan juga? Enggak, dia bilang gitu, enggak. Tika nggak tahu kan? Apa? Kita sudah mendatangkan Iya. anggota dari Project Pop. Waduh, siapa? Tentang dong. Siapa nih? Ini dia. Tidak pernah diajarin di sekolahan. Ciptakan tempat melek punya perasaan. Ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Dia tuh jadi siapa? Ini kan aku. Tuh, Jo. Ini Yosi ya? Oh sih. apakah yang The music of my country. The music of my country. Mirip tau. Astaga. Oh, satu, dua, tiga. Apa ya? Yang botak itu kan Odi. Oh, di Ujo kayaknya. Ujo. Oh, iya, Ujo. Oh, rambutnya merah Odi. Ini Yosi. Gugun. On. Lupa koreonya lupa. Koreonya lupa. Asik. Ya ampun. Hebat sekali. Itu diturunin dari tong itu tolong. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Yosi, masuk Yosi. Sini Ya, Yosi. sini Yos, sini Yos. Sini Yos. Yos. Ah, tadi katanya ini. Maaf, saya kesel dah. Kenapa? Kakak cerita jadi Yosi. Terus? Kru di belakang, jejak si gundul. Iya. Bu, saya bantuin ya Bu bikin. Ada si gundul. Jejak si gundul Kamu saya. resepnya biar awet 29 tahun gimana tuh, Aduh. Mbak Tika? Apa ya? Nih, biar kita bisa tiru gitu lapor pagi Iya, sampai iya, iya, 29 tahun ke depan atau Iya. bahkan. Katanya satu enggak. sekolah sama Tika. Iya. Tahu nih orang nih. Tapi Iya, Pak Jendri benar, Iya, Yosi iya. itu dari SMA. Dari SMA. Sampai kuliah itu Iya. bareng. Dibilang so tahu Iya saya. kan? Yos, lu masih inget Bu SMA Nanis mana? kan, Yos? Ingat atuh mah kurang gitu Kak. Yang sih nggak Bandung. Kan kita SMA-nya di Jakarta tahu. Jakarta. Iya, di SMA Jakarta. mana? SMA 3.
Iya. 4. 3, 4. 3, 4. Iya, kan kita berdua. Aku SMA 3-nya, dia SMA 4-nya. Lo IPS apa IPUL? Ipul dong. IPA lah, IPA. Oh, IPA. Ya kan? A3 kita zaman dulu. Ya, 3 itu apa? Kertas. Panggilan Tika dulu apa waktu SMA? Nur Rahman. Ya, udah dekat banget. Ya gitu. Pernah selek nggak dulu? Pernah selek nggak? Enggak sih ya. Enggak lah, maksud Tika mah orang yang Paling dia sering numpang makan di rumah aku aja, ya kan? Enggak pernah lah, kan gue yang makan di tempat lu. Gitu. Iya, karena Tika orangnya baik. Itu tadi kan lagu Dangdut is the Music of My Country kan lo yang ngarang ya, Yos? Iya. Iya. Berapa lama tuh lo ngarangnya? Bentar sih, 3 tahun. Satu lagu. Produktif sekali. Gak apa-apa bikin series tahu nggak? Series barunya. Ada, udah keluar ya? Baru Iya, iya, akan. iya, iya. Oh. Dari film kan? Ya, Iya. Pak Wendy, Ratu-ratu. Pak Yosi ya, bukan Wendy ya. Iya. Yosi Ratu-ratu. nonton Apa gitu namanya? ya. Queens. Queens. Ratu-Ratu Queens the series. Dulu kan diawalinya dari Film. filmnya Ali dan Ratu-Ratu Queen. Ya. Bal yang main. Bal ya. Iya, saya nonton itu. Ya iyalah Yos, lo harus nonton dong. Iyalah, kan gua kembar. Sama siapa? Yosi sama Yosan. Ya jadi yang sekarang adalah seriesnya. Jadi Bukan kan Pak- waktu di Ali dan Ratu kan memang karakter 4 orang ini Iya, ada. Nah, iya. sekarang kehidupan mereka yang dikembangkan. Justru ini prequelnya. Oh, Awalnya kenapa akhirnya ada Ance, yaitu aku, ada Bia, Astri Welas, Cinta, Happy Salma, dan Parti Nirina Zubir itu gimana akhirnya kita bisa ketemu. Awalnya tuh dari situ, sebelum ke filmnya. Ini prequelnya. Jadi emang perjalanan 4 karakter perempuan yang unik-unik, yang sebenarnya kalau dilihat dari karakternya masing-masing tuh nggak nyambung, tapi justru karena mereka berbeda satu sama lain itu akhirnya bisa Saling melengkapi. saling melengkapi. Trailernya nih, Syutingnya di Cilodong, bener? New York. Oh, Queens. Perlu berapa hari di New York? Di New York waktu itu kita sebulan. Sebulan ya. Karena produksinya full di sana. Iya. Kalau Ada juga beberapa yang di sini kan ceritanya ada yang kita berhubungan sama keluarga yang di Indonesia. Nah itu take-nya di Indonesia Oh. gitu. Tapi selebihnya di sana semua. Gimana pengalaman syuting di public areanya di sana gimana? Asik sih, asik. Orang-orangnya asik ya? Iya, maksudnya di sana tuh kan karena kita kerja sama PH di sana, jadi emang teratur banget, rapi banget gitu loh. Emang di steril gitu tempat syutingnya? Iya, iya. Gak ada ibu-ibu bawa anak kecil dorong-dorong, itu katanya mau fotoan. Gak ada. Tapi mereka syutingnya cepet karena memang kalau misalnya di tempat itu hanya dikasih izin cuma sejam, ya memang sejam harus selesai gitu loh. Tantangan buat pemainnya dong, nggak boleh retake-retake. Ya iya sih. Tapi besok-besok kalau syuting di luar negeri boleh diajak dong. Iya, nanti aku Udah bilang. mulai agak bosen nih syuting Jejak Si Gundul. Ya, dari kampung ke kampung, Sur. Kemarin selangkangannya baret naik kon kolang kaling.